Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ode dengan akhiran NPM 058 kelas 2B Prodi PG PAUD Universitas Kairon. Di sini saya membuat video untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran di bawah bimbingan Ibu Nurul Jaria, SPSI, MPSI, Psikolog. Halo teman-teman. Di sini saya mau menceritakan pengalaman belajar saya di sekolah SD sampai perkuliahan. Dan saya akan menceritakan cara belajar saya, dan saya juga akan menceritakan kesulitan belajar yang saya alami sampai saat ini. Dan saya akan memberikan tips atau solusi bahwa pentingnya belajar. Dengarkan ya teman-teman. Di video ini saya akan menceritakan pengalaman belajar saya mulai dari waktu saya masuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Saya akan menceritakannya secara bertahap-tahap. Waktu saya pertama sekolah itu saya mulai dari SD, dikarenakan kakak di kampung halaman saya tidak ada. Saya pertama kali masuk SD sangat gembira dan sangat menyenangkan. Dan saya sebelum masuk SD sudah bisa baca karena diajarkan orang tua saya. Dan selama saya di SD sangat menyenangkan. Saya juga mendapatkan ilmu yang dimana pada saat di rumah saya tidak mendapatkannya. Saya juga bisa mempelajari ilmu-ilmu umum. Saya waktu SD cuma dapat ranking 4, kadang-kadang malah menurun karena teman-teman saya rajin belajar dan mereka cerdas, tetapi saya juga terus belajar walaupun saya tidak bisa mendapatkan ranking 1. Dan kami mempelajari pendidikan yang umum seperti matematika, bahasa Indonesia, PKN, agama Islam, IPA, IPS, dan masih banyak lagi. Kadang-kadang ketika guru menjelaskan materi saya langsung paham yang guru jelaskan, tetapi ada juga beberapa guru yang menjelaskan secara berulang-ulang baru saya mengerti dengan penjelasan guru saya. Tidak terasa waktu begitu cepat hingga sudah saatnya kami melaksanakan ujian, yang dimana ujian seperti umumnya ada ujian praktik, ada ujian sekolah, dan ujian nasional. Saya pun selalu belajar di rumah, dan kalau saya tidak mengerti dengan apa yang saya baca, saya akan menanyakan kepada kakak saya dan dia akan menjelaskannya kepada saya. Setelah pagi, saya pun bergegas untuk siap-siap karena saya mau pergi ke sekolah untuk melaksanakan ujian. Setelah beberapa minggu kami ujian, kami pun diliburkan sampai waktu kami mendengar hasil. Dan kami beserta orang tua murid pergi ke sekolah untuk mendengarkan hasil bahwa kami lulus atau tidak. Dan alhamdulillah kami lulus 100%. Setelah pendaftaran di SMP maupun MTS Alia telah dibuka, saya dan beberapa teman saya pergi ke sekolah. Ada yang ke SMP negeri. Kalau saya dan sebagian teman-teman saya pergi ke MTS Alia. Sekolah MTS Alia itu jaraknya lumayan jauh dan melewati jalan yang becek, tetapi kami sangat bersemangat untuk pergi ke sekolah untuk mendaftar. Dan alhamdulillah kami diterima di sekolah tersebut. Setelah proses pembelajaran dimulai di sekolah MTS Alia, saya mendapatkan ilmu-ilmu agama yang sangat banyak. Dari sekolah Alia ada sekitar 6 mata pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam. Yang pertama ada fikih, yang kedua ada Al-Quran Hadis, yang ketiga BTA, yang keempat ada akidah akhlak, ada bahasa Arab, SKI, dan beberapa pelajaran yang umum didapatkan sewaktu SD juga didapatkan di MTS Alia, tetapi pelajarannya sudah lebih meningkat dari sebelumnya. Setelah sudah aktif sekolah, proses pembelajaran sudah mulai berjalan dan ada beberapa MK seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kami disuruh oleh guru kami untuk menghafal kosakata. Kami dilatih perkenalan menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab karena ini dasar dari belajar dua bahasa tersebut. Kalau mata pelajaran BTA, kami dilatih menghafal Al-Quran beserta artinya dan tulis di papan tulis tanpa melihat Al-Quran. Dan kami juga mempelajari SKI di mana kami bisa mengetahui sejarah kebudayaan Islam dan hadis-hadis. Dan mata pelajaran umum lainnya juga kami pelajari dan sering melaksanakan praktek.
Materi-materi itu yang selalu kami dapatkan sampai naik ke kelas 9, tetapi materinya lebih rumit dibandingkan kelas 7, tetapi sangat menyenangkan dan sangat menantang. Dan selama di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, saya selalu mendapatkan ranking 4 dan kadang-kadang menurun ke 5, kadang juga lebih dari 5, sama seperti saya SD. Selalu mendapatkan ranking seperti saya SMP dulu. Waktu yang begitu cepat hingga dimana saat kami sudah mendekati ujian dan kami melaksanakan ujian berbasis komputer di sekolah MTS Alia kami. Melaksanakan ujian sebanyak 4 kali. Pertama, kami melaksanakan ujian praktek. Yang kedua, kami melaksanakan ujian madrasah sanawiyah. Dan ketiga, ujian sekolah, dan yang terakhir ujian nasional yang berbasis komputer. Tetapi angkatan kami cuma melaksanakan ujian praktek dan ujian madrasah sanawiyah dikarenakan virus corona, sehingga kami tidak melaksanakan ujian sekolah dan ujian nasional. Kami pun libur sampai tiba-tiba kami mendapatkan surat bahwa kami lulus 100%. Setelah SMA sudah membuka pendaftaran, saya dan teman-teman saya pun mendaftar di SMA, dan sekolah tersebut berada di kampung halaman saya, dan kami sudah tidak jalan jauh seperti dulu. Saya dan teman-teman saya mendaftar dan diterima di sekolah tersebut. Kami pun tidak melaksanakan ospek dikarenakan di saat itu kami masih disekolahkan di rumah masing-masing dikarenakan virus corona. Kami pun masuk proses belajar 1 minggu cuma 3 kali masuk dan mendapatkan tugas yang begitu menumpuk. Saya pun dan teman-teman selalu mengerjakan tugas bersama-sama. Setelah beberapa minggu kami disekolahkan di rumah masing-masing, dan kami pun masuk setelah pertengahan semester 1 dan sangat menyenangkan. Kami mendapatkan teman-teman baru dan teman-teman yang terpisahkan waktu SD disatukan kembali di SMA. Di sekolah kami, mereka membagi jurusan IPA dan IPS, dan saya masuk jurusan IPA. Setelah SMA, persaingan di dalam kelas sangat menyenangkan, dan saat diskusi berlangsung, kami selalu berdebat hingga bel keluar. Kadang kami bahas satu judul pun belum selesai, karena perdebatan yang tak kunjung selesai. Setelah saya melihat diskusi yang begitu menyenangkan, saya pun sangat giat belajar, karena saya tidak mau di saat kelompok saya yang berdiskusi, dan teman-teman bertanya, kelompok kami tidak bisa menjawab karena saya sangat malu jika tidak bisa menjawab. Maka dari itu, saya terus belajar dan melatih diri saya untuk selalu aktif. Dan guru saya juga memberikan motivasi untuk saya maju dengan berkata kepada saya bahwa anggaplah di dalam kelas itu semua teman-teman kamu, atau anggaplah mereka sebagai batu, jadi tidak boleh grogi ataupun takut untuk menyampaikan sesuatu. Dan alhamdulillah di saat kelompok kami diskusi, saya sangat aktif di dalam kelas dan saya bisa menjawab pertanyaan yang diberikan teman-teman tanpa perdebatan yang begitu lama. Hingga dimana penerimaan rapor semester 1 saya mendapatkan ranking 3, ya setidaknya naik 1 lah. Lalu hari-hari saya kulakukan dengan belajar, karena saya berjanji kepada orang tua saya untuk bisa lebih dari ranking 3, dan itu motivasi diri saya agar terus belajar dan mendorong saya agar terus giat belajar sampai di saat penerimaan rapor kenaikan kelas bukannya mendapatkan ranking 3 malah menurun ke 4. Setelah mendengar hasil saya, sungguh saya sangat kecewa. Tetapi orang tua saya selalu memberikan saya dukungan dan saya terus lebih giat belajar dari sebelumnya. Ya, dimana saat saya di sekolah jika tidak ada guru yang masuk, saya bercerita dengan teman-teman, tetapi setelah saya menunggu, saya lebih memilih meluangkan waktu saya ke perpustakaan untuk belajar. Dan di dalam kelas, saya berusaha untuk aktif dan bisa menjawab pertanyaan dari guru. Dan yang membuat saya semakin berusaha, karena saya mendengar dari teman-teman bahwa siapa saja yang mendapatkan ranking 1, umum maka akan mendapatkan HP tablet Samsung. Dikarenakan HP saya yang sudah rusak, saya semakin berusaha agar saya juga tidak mengecewakan orang tua saya. Dan di mana kami diberikan undangan oleh guru kami untuk diberikan kepada orang tua kami untuk menghadiri penerimaan rapor. Saya pun sangat penasaran dengan hasilnya, tetapi saya tidak mau terlalu berharap. Saya pun lebih memilih kembali ke rumah agar tidak mendengar siapa yang mendapatkan ranking 1 itu. Setelah saya merasa sudah cukup lama saya di rumah, saya memutuskan untuk balik lagi ke sekolah agar tidak bolos sekolah. Sesampainya ke sekolah, saya diberitahu oleh teman-teman saya bahwa saya
Dari cerita saya tadi, ada beberapa cara belajar yang saya gunakan, yang dimana saya menggunakan berbagai strategi belajar yang efektif, seperti bertanya kepada kakak, belajar di perpustakaan, aktif di dalam diskusi, menghafal dan latihan materi, serta memperoleh motivasi dari orang tua dan guru. Dan saya selalu semangat kerja keras dan kemauan untuk terus belajar menjadi kunci kesuksesan saya dalam meraih prestasi yang gemilang. Dan dari cerita saya tadi, kesulitan yang masih saya alami hingga saat ini, ada beberapa kesulitan belajar yang saya alami. Rasa malu saat tidak bisa menjawab pertanyaan di kelas, dan tantangan dalam beradaptasi di dalam kelas. Dan ketika guru menjelaskan, ada beberapa guru yang menjelaskan saya langsung paham, dan ada juga guru yang menjelaskan secara berulang-ulang baru saya mengerti. Begitu pula saat saya kuliah. Tentang pentingnya belajar, berikut akan saya bahas beberapa tips dan solusi yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Yang pertama, membuka wawasan. Belajar membantu Anda untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan baru. Dengan belajar, Anda dapat memahami dunia dengan lebih baik dan meningkatkan pemahaman tentang berbagai hal. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Melalui proses belajar, Anda mengasah keterampilan dan kemampuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun karir Anda. Belajar membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik, kompeten, dan berkembang. Yang ketiga, menjaga keseimbangan emosional. Belajar juga dapat menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan emosional. Proses belajar dapat memberikan rasa pencapaian dan kepuasan, serta menjadi outlet untuk mengatasi stres dan tekanan. Yang keempat, membuka peluang. Dengan belajar, Anda membuka peluang untuk meraih kesuksesan dan mencapai impian Anda. Pendidikan dan pengetahuan yang Anda peroleh melalui belajar dapat membuka pintu-pintu baru dalam karir dan kehidupan Anda. Yang kelima, meningkatkan kemandirian. Proses belajar juga mengajarkan nilai-nilai kemandirian, disiplin, dan ketekunan. Dengan belajar, Anda belajar untuk mengatur waktu, fokus, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan Anda. Yang keenam, membangun koneksi. Melalui proses belajar, Anda dapat membangun dan koneksi dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Belajar juga dapat menjadi sarana untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Dengan memahami pentingnya belajar dan menerapkan tips di atas, Anda dapat meningkatkan kualitas hidup, meraih kesuksesan, dan terus berkembang secara pribadi dan profesional. Tetap semangat dalam proses belajar dan jangan pernah berhenti untuk mengejar pengetahuan baru. Itulah pengalaman belajar dan cara belajar saya dan kesulitan yang saya alami sampai saat ini, dan juga tips atau solusi pentingnya belajar. Dan jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.